Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Mari disimak videonya ya. Bagaimana batang tumbuhan dapat tumbuh tinggi mendulang ke atas? Dan bagaimana tumbuhan dapat memiliki batang yang besar? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Pada umumnya, sel-sel pada jaringan meristem berdinding tipis. Sel-sel pada jaringan meristem juga kaya akan protoplasma. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Berdasarkan asal terbentuknya, kita akan membahas meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon. Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan. Hal ini menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya, terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Di bagian terluar akar terdapat epidermis. Sel-sel pada jaringan epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Di bagian dalam, terdapat lapisan korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim, yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Lapisan korteks ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Di bagian dalamnya, terdapat endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Dan di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat.
Pada silinder pusat terdapat berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Dan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian terluar batang terdapat jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti kentang dan kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkut tersebar. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisi, dan rambut-rambut. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.